Sobat Sivrian, kita jumpa lagi di podcast Man on Man bersama Denny AJD Man with the Gun. Dan pada episode kali ini kita akan membahas seputar sejarah senjata api. Yang pasti banyak yang pengen tahu awal mula atau cikal bakal senjata api di dunia militer itu seperti apa. Kita udah kehadiran lagi narasumber bersama Mas Denny AJD. Apa kabar Mas Denny? Baik, alhamdulillah. Oke, yang pasti kita pada kesempatan kali ini bakal membahas lebih detail dengan Mas Denny tentang bagaimana sejarah senjata api dimulai. Oke Mas Denny, kira-kira butuh berapa kali pertemuan atau berapa kali SKS nih Mas? Untuk sejarah senjata api ini. Kalau sejarah selama saya ngajar biasanya sih cuma 2 SKS ya. 2 SKS ya? Soalnya kita persingkat, itu permintaan dari dekan waktu itu. Ya itu kan musik, ini kan yang senjata api. Oke, silakan Mas Denny. Oke, jadi yang namanya senjata api itu dimulai dari ditemukannya bubuk mesiu itu dulu. Bubuk mesiu? Ya, itu abad 9 ya. Abad 9 orang di China waktu itu. Ya purpose-nya buat bikin petasan sih waktu itu kan. Oke, berarti bahan dasarnya sama ya? Sama, sampai sekarang. Oke. Cuma kalau kita ngelihat jenis wujud amunisi ya, yang ada bubuk mesiu di dalamnya, terus ada yang namanya primer di bawahnya, detonatornya. Itu detonatornya beda lagi, itu lebih sensitif, tapi saya nggak tahu exact campurannya apa aja karena saya bukan kemis. Oke. So kembali lagi, mulai dari bubuk mesiu di China, terus bahkan di China udah nemu roket waktu itu, yang mungkin roket yang kita sekarang bilang Janwei kalau petasan gitu kan. Terus dan petasan macam-macam atau kembang api mungkin ya? Kembang api lah. Tapi waktu itu akhirnya emang udah mulai terbentuk, mulai ada cannon meriam. Meriam, terus waktu itu dibikin lebih kecil lagi yang kemudian jadi senjata api. Dalam wujud yang dibilang sekarang itu namanya musket. Musket. Jadi udah mulai common waktu itu senjata api di 1400-an. Jadi kalau yang namanya musket itu adalah, ini udah wujud senapan ya, udah wujud senapan, tapi setiap kali nembak, misalnya udah terjadi tembakan, itu harus isinya manual. Isinya manual, jadi masukin bubuk mesiu, masukin peluru, dicolok-colok dulu gitu kan, terus ada pematiknya segala macam, baru tembak. Dan sequence reloading itu sampai, kalau terlatih itu mungkin bisa 20 detik paling cepet. Gitu. Kalau nggak terlatih ya keadaan panik, nggak keisi juga sih. Gitu. Berarti mekanismenya lebih rumit ya, lebih lama ya? Mekanismenya masih sangat simpel justru. Sekali lagi, jadi tiap tembakan harus bikin amunisi atau bikin peluru. Gitu. Nah, jadi pas di zamannya musket 1400-1700 itu udah mulai banyak sistem. Jadi ada yang namanya wheel lock, ada yang namanya flintlock, ada yang namanya matchlock, ada yang namanya percussion cap. Paling awal banget itu namanya matchlock, lebih paling tua. Jadi dia untuk detonasi mesiu yang ada pelurunya, dia tuh di hammer, yang perlu dikok dulu, itu ada sumbu. Jadi nyalain sumbu dulu. Oke. Jadi sekuensi gini. Ini senapan kosong ya. Senapan musket. Masukin mesiu dari botol kecil. Mungkin nanti serbuk. Nanti ada visualisasi, mungkin di video bisa ditempelin. Terus masukin peluru dengan kertas. Jadi pelurunya masih bulat waktu itu kan. Kertas dulu, dibungkus pelurunya dengan kertas, atau kertas duluan, dicolok sampai dalam banget, sampai mentok lah gitu kan. Jadi duduk paling bawah itu bagian mesiu, baru peluru. Terus di bagian bridge atau bagian belakang itu ada lubang, nanti dimasukin lagi mesiu di situ. Terus ada mesiu yang sedikit nongol, itu namanya pen istilahnya kan. Nanti pen itu mesiunya bisa dijepit supaya nanti bisa dibawa-bawa, nggak tumpah-tumpah. Nah, di situ juga ada sumbu. Di hammer nanti ada sumbu. Sumbunya tuh yang dinyalain ini manual, jadi dinyalain masih pakai kayak korek gitu kali ya? Korek ini pun belum ada gitu kan. Terus yang dinyalain,
nyalain dilepas dalam senjata, di luar senjata dilepas dulu gitu kan, nyalain sumbunya, tiup-tiup dulu, baru dijepit di hammernya gitu. Nah yaudah, nanti kalau udah siap nembak, sumbunya kan ready nih. Triggernya itu cuma buat majuin sumbu doang, gitu aja. Paling simpel mekanismenya, itu yang namanya matchlock. Jadi sebenarnya sama aja dengan kita pegang sumbu, kita giniin juga meledak juga, nggak perlu pakai trigger gitu ya. Benar. Itu salah satu yang paling awal, terus kemudian berkembang lagi jadi flintlock. Bedanya itu apa itu dengan generasi pertama? Mekanisme masih sama dengan tadi reloadnya manual seperti itu, tapi kali ini ada batu pematik. Jadi ada batu yang dijepit di hammernya, ada penjepit, harus ada batunya gitu. Tinggal kokang, ketika ditembakin hammernya maju sambil bikin percikan yang mengenai yang buat ngenain bubuk mesiu sebagai detonator dulu, kemudian baru meledakkan seluruhnya sehingga proyektil keluar. Nah terus abis itu ada juga wheel lock, percussion cap terakhir. Wheel lock tuh, jadi ini saya pernah ngelihat wheel lock di Turki waktu saya tugas di Turki dengan PT BSM bareng Kemhan waktu itu, ada di Topkapi Museum. Jadi banyak tentara Turki yang pakai flintlock tahun 1600-an kali ya. Terus pakai wheel lock. Wheel itu jadi dikokangnya dengan cara diputar, pas ditembakin wheel itu menghasilkan percikan. Jadi pas kita tekan triggernya dia bunyi wing gitu. Nanti ada percikan. Yang membuat ledakan itu. Ledakan itu bikin nyamber ke mesiu, baru ledakan utama. Itu wheel lock. Terus kemudian udah mulai mendekati ke sini 1700 akhir, 1800 awal percussion cap. Nah, jadi percussion cap gini. Mas Ari pernah mainin pernah punya atau pistol-pistolan masa kecil yang ada pakai peluru merah itu nggak? Plastik kan ya? Iya, pokoknya tetap meledak, tar gitu kan, yang bentuknya ring gitu kan. Ada bentuk ring, ada bentuk kertas. Pernah kan? Pernah. Atau at least inget. Jadi yang namanya cap itu adalah bagian dari yang mainan itu. Yang kan dia ring kan ada 8 atau 9 kayak cup kecil kan. Itu namanya cap. Itu sebenarnya itu dulu bagian dari senjata api. Sebenarnya dibuat jadi mainan. Kalau yang namanya percussion cap, cuma masalahnya dia lebih gede mangkoknya. Ini kan kecil banget, paling berapa sih, 3 mili, 4 mili kan. Mungkin zaman dulu yang beneran sekitar 8 atau 9 mili. Nah, cap itu sekali lagi itu adalah detonator buat mesiunya. Jadi tadi sequence sama, terus nah bedanya gini, senjatanya tuh punya funnel, ada lubang kecil di bagian belakang yang nyamber dengan hammer. Jadi capnya dimasukin ke nipple itunya yang ada lubangnya, hammer cock, tembak. Itu lebih praktikal lagi, lebih tahan cuaca. Jadi waktu itu kalau misalnya hujan kayak yang matchlock, ya good luck aja, basahin bakar sumbu yang basah gitu kan. Flintlock juga kalau kita basah-basah, kita kasih pematik, kita percikan ya susah. Kelemahannya itu ya? Ya, jadi ketika udah pakai percussion cap, itu udah mulai weatherproof. Ya, setidaknya segala cuaca ya? Iya, hampir lah. Nggak 100% ya. Nah, dari situ baru mulai cikal bakal terjadinya namanya self-propellant ammunition. Peluru yang kita sebut, atau amunisi. Jadi kita nggak perlu bikin amunisi tiap kali kita mau nembak. Karena amunisinya udah dibuatin. Itu sekitar tahun 1839 sudah ada yang namanya self-propellant ammunition. Gitu. Terus 1847 ini ada di list pertanyaan sebenarnya nih. Jadi itu mulai lahir revolver. Revolver yang ditemukan oleh Samuel Colt waktu itu 1839. Jadi pistol yang punya silinder, Mas. Iya, benar. Yang ada 6, bisa contain 6 peluru. Waktu itu belum peluru juga karena yang namanya amunisi belum ditemuin di 1847, itu ada di 1839.
waktu itu Samuel Colt bekerja sama dengan jadi yang punya ide Samuel Colt. Dia kerjasama dengan gunsmith namanya John Patterson. Jadi waktu itu namanya Colt Patterson. Itu dipakai sama militer Amerika. Di mana masih tentara lain atau tentara Indian orang Indian masih pakai musket, masih pakai panah gitu kan. Tentara Amerika udah pakai tadi Colt Patterson yang bisa nembak sampai 6 kali. Gitu. Cuma PR-nya apa? Itu ngisinya masih susah. Mirip sama musket. Jadi kalau pelurunya habis, ya goodbye. Jadi Sudah paling keburu di target musuh kali ya. iya paling retreat, ngisi dulu, ngumpet dulu, ngisi satu-satu. Itu ribetnya bukan main. Colt Patterson, tapi setidaknya udah punya stok 6 tembakan gitu ya. Tapi biasanya waktu itu mereka sih bawa 2 pistol. Jadi untuk ngisi benar-benar mereka harus break masalahnya. Harus kabur dari peperangan, nggak bisa ngisi dalam peperangan nggak bisa. Almost impossible. Mas Denny tadi jelaskan cikal bakal dari bubuk misiu dan sebagainya. Itu kalau boleh dibilang Mas Denny, ketika itu berarti jarak tembak ataupun jarak peluru atau ledakan itu masih terbatas kan otomatis ya di masa seperti itu tuh. Jadi awal terciptanya musket waktu itu masih smooth barrel. Jadi ini masalahnya terbatas jarak itu karena masalah laras. Nah saya lupa exact tahunnya terjadinya kapan karena masih emang simpang siur ya. Yang terciptanya ulir senjata, ulir laras. Jadi sebelumnya adalah musket itu smooth bore istilahnya. Jadi larasnya halus. Nah yang namanya smooth bore itu akurasi sangat minim. Jadi kalau kita nembak bukan begini pelurunya, itu bisa melenceng semana-mana. Benar. Unpredictable. Nah satu waktu jadi yang dibilang yang penemu dari ulir laras atau rifling barrel itu maksudnya adalah supaya ngurangin atau residu mesiu gampang dibersihin, maksudnya itu. Jadi dalam laras itu dikasih garis lagi ulir gitu ya, linker ya. Maksudnya sebenarnya buat itu doang gitu. Tapi pas ditembak kok lebih akurat dan lebih jauh. Ternyata itu yang terjadi adalah gyro effect. Jadi bikin peluru muter. Bukan muternya begini, enggak ya, muternya minimal paling per 15 inch satu putaran. Jadi nggak terlalu gitu. Terus yang terjadi adalah setelah dikasih rifling, tembakan jadi lebih akurat, lebih terprediktif, lebih jauh. Jadi bukan sekedar kandungan mesiunya. Jadi sebanyak apapun kandungan mesiu, kalau emang nggak rifling barrel, tetap turun pelurunya. Dalam benak pikiran saya Mas, mungkin kalau kita melihat film-film jadul, film-film klasik zaman dulu, film-film kolosal, itu banyak digambarkan di masa peperangan ketika itu, para pasukannya itu menggunakan mungkin senjata yang lebih semacam meriam tangan gitu ya, masih dalam bentuk yang besar dan sebagainya. Ketika itu berarti orang sudah punya pemikiran membuat suatu alat senjata mematikan bisa membidik lawan dari jarak jauh yang walaupun ukurannya sangat besar gitu ya. Seperti itu. Tapi lama-kelamaan kita melihat sini senjata semakin minimalis, semakin simple dan jaraknya semakin jarak bidikannya semakin jauh seperti itu. Perkembangannya seperti apa sih Mas dari bahan material ketika itu gitu sehingga masa sekarang apakah ada bedanya seperti itu? Itu berkaitan. Jadi ketika bahan material bajanya nggak bagus, jadi mereka harus bikin sesuatu laras itu tebel, gitu kan, nggak tipis seperti sekarang. Jadi mau nggak mau ya sekalian aja mereka pikir laras tebel, kalibernya juga gede, gitu. Jadi waktu itu kalau kaliber hitungan inch bisa kaliber 60, kaliber 70 atau something gitu kan. Nggak ada yang kaliber kayak sekarang 5,56 mili atau kaliber 223 istilahnya, atau kaliber 22. Jadi mereka pikir tetap adalah yang penting projektil gede itu yang paling mematikan. Nah sekarang kita mainnya yang modern, kita main ke velocity.
semakin cepat velocity-nya, walaupun pelurunya kecil, itu yang lebih mematikan. Karena efeknya macam-macam. Kalau velocity tinggi dengan peluru yang kecil. Kalau pengenaan ke badan itu bukan sekedar tembus. Pas masuk badan, peluru tuh bisa tumbling. Oh. Jadi banyak kasusnya tembak dada, exit wound di kaki. Efeknya seperti itu nggak Bisa sih? gitu, itu tumbling. Berarti kayak semacam dia punya efek ngebor gitu ya? Jadi Enggak ada efek ngebor. apa ya? Karena peluru ringan, projectile ringan, velocity cepat, masuk bagian tubuh, nabrak tulang atau densitas antara organ tubuh dan kulit dan otot beda, jadi bisa tumbling. Tumbling itu pelurunya bukan begini ya. Bener. Jadi yang namanya ngebor itu nanti kita bisa bahas ke apa ya? Episode mitos senjata tuh. Oke. Itu common adalah wah kan peluru tuh muter gitu kan, nanti itu nggak ada hubungannya dengan apa sih ngancurin badan, nggak, karena muternya adalah minimal, bukan muter kayak gangsing. Bener. Enggak Seperti itu ya. itu sih. Berarti perkembangan senjata yang masa kini tuh lebih mementingkan efek akurasi kecepatan berarti itu ya? Iya. Oke. Dibandingkan Lebih, yang zaman dulu ya? Iya, zaman dulu mereka pikir adalah kaliber besar, that's it. Oke. Itu aja. Nah, kita lanjut setelah Colt Peterson, tadi pistol revolver mungkin bisa ditampilin. Lahirlah tadi self-contained ammunition 1847. 1860 lahirlah yang dibilang senapan koboi, lever action. Itu Spencer rifle 1860. Dia udah mulai pakai tadi peluru akhirnya. Nah di situ itu apa ya? Untuk daya killnya lebih gila lagi karena mereka nggak perlu lagi ngisi peluru satu-satu, mereka tinggal cik cik boom, cik cik boom. Udah semi otomatis atau apa itu? Iya, tetap masih Manual ya? manual loading gitu yang jatuhnya kan. Tetap masih lever action. Jadi yang namanya Spencer rifle itu kokang pull hammer. Tembak kokang pull hammer. Berarti satu peluru ya? Udah satu peluru, jadi udah ada capacity magazine isi sekitar 5 atau 6 butir waktu itu. Di bawah laras, jadi larasnya tabung. Spencer itu magazinnya dipopor. Jadi bukan di bawah laras, dipopor. Itu nanti lihat sendiri deh, bisa ditayangin, itu unik. Terus baru kemudian lahir yang namanya Winchester repeating rifle yang benar-benar sering kita lihat di film cowboy gitu kan. Itu magazine tube-nya ada di bawah laras. Jadi kayak larasnya 2 gitu kan. Jadi yang namanya laras sebenarnya yang di atas, yang bawah itu adalah magazine tube. Fungsinya berbeda? Buat yang magazine tube itu ya buat simpan peluru. Oke. Gitu. Cadangan ya? Iya, cadangan. Nah terus dari situ baru lahirlah yang namanya bolt action buat sniper rifle sampai yang dipakai sampai sekarang. Terus, nah sebelum terlahir pistol otomatis atau kayak Glock dan kawan-kawan, breaking point-nya ada di 1886 atau 1884, saya kurang pas itu. Ketika ada namanya Hiram Maxim, itu penemu elektronik sebenarnya, orang American Inggris, inventor. Dia tuh yang nemu ini nih, buat ngeritingin rambut. Oh, hair dryer. Bukan hair dryer yang buat ngeritingin itu rambut dijepit gitu kan. Terus dia nemu perangkap tikus dan kawan-kawan deh, pokoknya inventor dia. Terus tapi waktu itu dia sempat dicegat sama satu merek produsen elektronik untuk ciptaan dia di hold mulu deh pokoknya. Dianggap dia terlalu pintar untuk bikin elektronik. Dia bingung nih dia mau ngapain kan. Akhirnya teman yang dari Eropa bilang, lo balik ke Eropa, kata dia, lo jangan di Amerika sana, lo balik ke Eropa, si Hiram Maxim-nya, lo ciptain sesuatu yang untuk orang saling bunuh antara Eropa sama American. Perang ya? Iya, jadi ciptakanlah sesuatu alat yang bisa saling cutting throats between Europeans atau Americans gitu ya kan. Dia balik ke Eropa, waktu itu di saat yang sama dia tuh suka nembak. Si Hiram Maxim suka nembak pakai lever action itu tadi yang kita bilang. Terus dia tuh merasa ketika nembak lever action, karena ada recoil, takan gitu ya. Tiap nembak dia merasa ini energi baliknya keras banget ya gitu ya.
semakin besar kalibernya semakin keras gitu. Dia mikir, ini energi balik bisa kita gunain nih. Untuk apa? Untuk recycle senjatanya buat cycle peluru baru. Oke. Jadi bisa ditembak otomatis sama dia, nggak perlu kokang, tembak. Nah, kemudian Maxim, era Maxim langsung tiba-tiba hadir dengan inovasinya dia udah jadi. Itu namanya Maxim Machine Gun. Oke. Bayangin, dari lever action, dari bolt action, dari revolver, tiba-tiba terjadilah senapan mesin gede, pelurunya pakai belt. Oke. Pelurunya udah panjang sampai 250 peluru gitu kan, udah pakai tripod. Nembaknya otomatis bisa berjam-jam. Terus kalau lihat tuh yang bisa tampilin di gambar, yang namanya Maxim Machine Gun itu kayak larasnya gede, tabung segede gini. Itu isinya air. Oh, fungsinya apa tuh? Radiator. Pendingin ya? Oh. Jadi dia tahu kalau nembak lama-lama laras panas sampai membara, sama dia dibikin water jacket. Atau Water coolant. Orang-orang Indonesia bilangnya ini water mantel. Water mantel. Kalau bapak saya bilang tuh senapan mesin water mantel gitu. Oke. Jadi water coolant machine gun Maxim. Oke. Nah air itu nanti ya lama-lama mendidih gitu kan. Tapi nanti airnya bisa diganti. Ada selangnya nanti. Oke. Gitu. Karena saking panasnya dari rentetan peluru yang dikeluarkan itu ya? Iya, tapi karena pakai radiator itu nembak bisa berjam-jam dan itu dipakai di Perang Dunia Pertama. Jadi itu karya dari Maxim itu udah yang mengakibatkan jutaan orang mati. Salah satu senjata paling mematikan di eranya ketika itu. Apalagi waktu itu kan Perang Dunia Pertama kan trench warfare. Antara trench gitu kan. Naik dari trench, barbed wire, kawat berduri. Pas tentara masing-masing dari Inggris atau dari Jerman saling melewati dan nyangkut di situ itu disikatin pakai Maxim Machine Gun. Bayangin. Benar. Mungkin dulu orang awam sering mengatakan kayak senjata itu kayak apa ya? Senjata rantang apa ya? Mungkin ya karena bulatnya ada kayak piringan hitam. Oh enggak, kalau itu beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi, itu Lewis gun. Oke. Itu ada Lewis gun, itu di atas dia pen. Nah, namanya pen magazine. Ada lagi yang drum magazine yang dipakai sama Papasha tapi PS. Benar. Rusia. Itu lebih dulu mana mas? Era lebih dulu munculnya Maxim dulu. Oke. Tetap Maxim. Jadi Maxim tuh breaking point di mana terjadilah automatic rifle. Gitu. Jadi sekali lagi yang dari hanya sekedar lever action, bolt action, revolver tiba-tiba terjadi senapan mesin. Oke. Jadi ibaratnya dari pesawat terbang tiba-tiba jadi UFO gitu kan. Benar. Pesawat terbang kuno jadi UFO. Jaraknya kejauhan. Itu sekali dia melontarkan peluru berapa detik, berapa butir peluru yang bisa? Hitungannya RPM, round per menit. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 600 sampai 700 round per menit. Wow. Jadi kalau bahasa musiknya tuh berapa? 1/16 ya? Ketukannya ya? Iya. Tek, urusan. Benar. Dan tadi pelurunya pakai peluru yang belt, jadi pelurunya panjang. Jadi kalau misalnya emang habis ya tinggal pasang beltnya lagi, 250 butir lagi, atau nggak bisa di-connect terus sampai ribuan pelurunya. Gila sih. Benar. Salah satu jenis senjata yang paling ditakuti ya ketika itu dalam peperangan ya mas. Iya. Ini ya. Maxim Machine Gun. Ya, kemudian dibuat oleh Vickers waktu itu. Jadi nama lainnya adalah Vickers Machine Gun. Sama juga. Disempurnakan lagi ya? Iya. Oke. Kerjasama dengan Vickers waktu itu. Oke. Kemudian Mas Denny, dari perkembangan era revolver atau Colt, kemudian Maxim, ketika itu sudah memasuki tahun keberapa mulai dipatenkan nih? Ataukah jenis senjata masih terus berinovasi dengan macam-macam bentuk, macam-macam modelnya, seperti apa itu? Nah jadi gini, bahkan sebenarnya sebelum ada Maxim Gun yang benar-benar fully auto gitu ya, dia hanya tembak dan langsung babak gitu kan. Itu ada namanya Gatling Gun sebenarnya, yang larasnya 6 muter. Itu dulu. Tapi Gatling Gun itu saya kurang tahu pasti Gatling Gun dibuat, yang pasti lebih tua ketimbang Maxim. Tapi nembaknya waktu itu di crank. Diputar dulu gitu ya? Putar, gitu. Jadi bukan by ini. Jadi manual juga jatuhnya kan.
magazinnya di atas, gravity fed, masukin, larasnya ada 10, itu zaman koboi udah dipakai. Oke. Jadi tinggal putar, tinggal arahin, itu Gatling gun. Nah, Gatling gun itu sempat ditinggalin teknologinya, beralih ke tadi Maxim gun, terus lama-lama jadi MG42 lah, ada senapan mesin M60 lah segala macam. Tiba-tiba muncul lagi nih si Gatling gun, tapi kali ini bukan pakai hand crank, diganti pakai motor. Jadi bisa lebih cepat, berkali lipat peluru yang dikeluarkan dari RPM-nya, sampai itu namanya sekarang lucu, itu namanya malah minigun, senapan kecil atau senjata kecil. Karena basically setelah pas mulai modern dia pakai motor, dia Gatling gun itu lahir dengan kaliber besar, bisa 20 mili atau lebih. Kemudian ada minigun yang dengan menggunakan kaliber 762x51. Tahu nggak siapa yang buat? Kemudian Gatling gun itu menjadi minigun, jadi pakai motorized. Orang Eropa pastinya? Itu merek. Oh? Yang buat adalah GE, General Motor, GE. General Electric. General Electric. Kalau General Motor, ya. General Motor itu yang bikin grease gun, USM3 ada grease gun. General Motor kalau ini GE, General Electric, ya. Yang bikin minigun atau senapan Gatling otomatis. Itu bisa sampai 3.000 round per menit sampai 5.000 sampai 6.000. Wow. Ya kalau nembak suaranya bukan tert lagi tapi bam, udah kayak bajai lewat. Saking cepatnya ya. Saking cepatnya. Oke. Seperti itu. Dan ini dipakai di helikopter. Gitu, tapi kadang-kadang kalau di Amerika kan bebas-bebas aja kan, orang ada yang taruh di truk segala macam. Atau di film Predator bisa dipegang ini kan, bener. Ya kalau kuat, itu berat banget kan. Biasanya mungkin kalau kita melihat sekilas di Panzer atau tank itu mungkin seperti itu ya? Bisa juga dipasang. Bentukannya ya? Bisa juga, tapi paling banyak di heli sih taruhnya. Gitu. Oke Mas Denny, kemudian dari inovasi ataupun perkembangan Senpi dari masa ke masa seperti itu, mungkin kita melihat sekarang banyak militer di dunia menggunakan yang semi otomatis atau otomatis. Seperti apa itu Mas perkembangannya di saat ini? Oke, jadi kalau yang militer itu tergantung tren ya waktu itu ya. Jadi ketika perang Vietnam 1960 akhir ya, pertengahan sampai akhir, itu para tentara Vietnam kan pakai AK-47. Kaliber 762x39 gitu kan. Ketika itu AK-47 generasi pertama ya? Generasi enggak juga sih, AK-47 tahun 47 dibuat sama Mikhail Kalashnikov waktu itu kan. Nah, tentara Amerika pas awal turun ke Vietnam waktu itu sempat pakai yang kalibernya lebih berat lagi. Mereka pakai M14 itu 762x51 atau dikenal sekarang 762 NATO. Atau sama dengan kaliber 308, tipikal lah. Tapi kemudian tentara Amerika struggling tuh dengan mereka harus patrol ke hutan dengan beban segala macam, amunisi terbatas karena berat segala macam. Mulai tercipta itu M16, M16 buatan Amerika. Itu oleh Stoner, tapi waktu itu dibantu oleh James Sullivan yang ngebuat untuk ciptain senapan M16. Nah, senapan M16 pelurunya kecil. Jadi sebenarnya peluru M16 itu dipakai buat nembak hama waktu itu katanya. Jadi atau small games lah, mungkin bisa buat nembak tikus karena pelurunya hanya 5,5 mili kalau hitungan mili gitu kan. Tapi dia panjang selongsongnya. Jadi ya dia kategori sebagai peluru senapan. Sedangkan ya AK-47 pelurunya peluru senapan tapi gemuk, 7,62, hampir ke 8 mili. Wujud senapan pun M16 dibikin sangat ringan, aluminium sama plastik. Bahan materialnya ya? Materialnya, jadi popornya plastik, terus grip depan plastik, material ini adalah aluminium segala macam, sedangkan AK kayu dan full steel. Nah, advantage tentara Amerika waktu itu ringan mereka bawaannya. Mereka bisa bawa 400-500 peluru nggak masalah. Tapi kalau mereka pakai
AK 762 kali 39 mereka paling 300 peluru, 200 peluru udah cukup bebannya gitu kan. Plus tadi senapannya sangat ringan. Oke. Nah itu mulai jadi tren kaliber kecil. Setelah Amerika turun ke Vietnam, mulai jadi tren, lama-lama udah mulai rata nih senapan-senapan sekarang pakai kaliber 556. Oke. Atau kaliber tipikal dengan kaliber 223. 556 NATO. Nah dari situ Indonesia ngikut. SS1, SS2. Terus Austria ngikut, Steyr, AUG. Apalagi? And so on, banyak banget. Nggak ini sih, nggak kehitung sih. British, UK juga SA80 kaliber 556, Prancis FAMAS juga 556. Terus ya gitulah, almost everywhere. Yang pasti masing-masing negara atau militer tiap-tiap negara itu mempunyai senjata andalan ya. Iya, tapi pelurunya sama. Oke. Jadi ngikutin trennya itu, jadi diseragamin. Nah, tapi sekarang berbalik lagi, mulai ke kaliber gede lagi. Karena dianggap 556 daya jangkaunya sangat terbatas. Justru yang kecil semakin jauh ya. Enggak juga. Udah jauh, udah uncontrollable, energinya udah hilang. Oke. Gitu. Sekarang udah mulai beralih ke yang ada 6,5 mili, ada yang balik lagi 7,5 mili gitu kan. Udah mulai bereksperimen yang kaliber lebih besar. Oke. Mas Denny, yang Mas Denny jelaskan tadi, kemudian turunan-turunan ataupun apa ya dari AK-47, dari M16 dan sebagainya, ada nggak yang masa saat ini itu yang menjadi favorit banyak negara untuk menggunakannya dalam peperangan ataupun buat apa ya? Ya pertahanan lah. Pertahanan seperti itu. Balik lagi itu jatuh ke M16 atau AR platform, Arma Light Rifle. Jadi konsep M16 atau AR atau sekarang yang populer dipakai di Amerika itu M4. Walaupun mulai di replace ya sama Six Spear namanya. Tapi konsep M16 ini adalah yang lebih praktikal ketimbang dari AK. Oke. Walaupun AK dianggap jauh lebih bandel gitu. Jadi kalau M16 atau M4 itu dia tuh kepisah antara lower receiver sama upper receiver. Terus mereka tuh gonta-ganti part itu gampang. Gitu. Bongkarnya juga lebih simple. Terus ketika yang namanya upper dan lower itu terpisah, jadi kita kayak Lego bisa copot pasang. Bongkar pasang ya. Bongkar pasang. Oke. Kita jodoh-jodohin dengan lain. Jadi sekarang juga ada gini. Orang sipil di US lowernya M4, uppernya mereka bikin jadi senapan mesin kaliber 22. Jadi bentuknya M4 tapi perentet gitu, untuk kaliber 22 yang kecil. Gitu. Berarti kayak semacam sudah dimodif. Bisa dimodif, jadi hanya ganti upper receiver-nya aja. Oke. Di luar negeri gitu nggak masalah ya? Nggak masalah, ya, bahkan selama tadi mereka ada bayar pajak khusus untuk pemilikan machine gun, itu diperbolehkan. Tapi jauh lebih mahal biasanya. Oke. Mas Denny, oke kita beralih ke teknologi persenjataan dalam negeri. Kalau Indonesia dengan SS1 atau apa gitu lebih berkiblat ke mana? Teknologi senjata mana tuh Mas? Oke, kalau SS1 itu yang kita udah nggak pakai lagi, tapi masih ada beberapa saya lihat. SS1 itu based on FNC. Jadi sebenarnya dari FN itu Belgia punya, pabrik nasionalnya. Kemudian yang benar-benar pure desain Indonesia itu adalah yang SS2. Oke. Jadi penggabungan antara sistem M16 dan AK-47 yang SS2. Jadi upper receiver, lower receiver dengan apa? Dengan wujud dan apa sih bodinya tuh mirip dengan F-16, tapi beberapa fungsi kayak gas operatednya short piston itu pakai ngambil dari AK-47. Oke. Itu. Dari magazinnya, cara lepas magazin kayak M16. Terus tapi digabungin juga dengan 3 ya. Jadi ada FNC-nya juga. Jadi SS2 ada FNC, ada M16, ada AK-47 digabungin. Oke. 3 yang terbaik dijadiin satu. Jadi Dikolaborasikan ya. Iya. Oke. Itu so far badass sih.
Oke. SS2 tuh Yang terbaik lah untuk saat ini. salah satu yang terbaik. Bahan materialnya tuh terdiri komponen apa tuh Mas? Ya saya kurang pasti untuk nama bajanya ya, yang tapi udah top of the line semua, Oke. full steel grade. Bisa berfungsi di segala kondisi medan, di lumpur ataupun di air itu tetap Selama lolos litbang pasti. oke ya. Waktu kita di BSM juga kan kita baju kita lolos litbang. Oke, benar. Uji penelitian ya. Uji penelitian Oke. itu di abuse habis-habisan. Oke, Mas Denny tadi sudah bercerita panjang lebar. Menurut Mas Denny, senjata api paling revolusioner dalam sejarah menurut Mas Denny apa, Mas Denny? Paling revolusioner. Nah, susah ya. Susah ya. Susah ya. Karena masing-masing masa, masing-masing era punya teknologi andalan tersendiri ya. Iya, ya, masing-masing senjata wujudnya laras panjang kemana, laras pendek kemana beda lagi gitu. Jadi kalau laras panjang nggak jauh dari M4 atau AR platform yang sampai sekarang sangat populer dan bisa di mix and match segala macam. Kalau handgun nggak jauh dari Glock sih, orang pikir kan. Glock dan M4 tuh kayak iPhone. Oke. Ibaratnya kalau handphone ya. Gitu. Jadi mirip-mirip gitulah, yang customizable, terus aksesorisnya banyak. Dua itu sih. Seperti itu ya. Walaupun nggak semua orang suka dengan M4, nggak semua orang suka dengan Glock. Saya sebagai petembak, saya nggak begitu suka dengan Glock karena itu striker fire gitu. Saya lebih suka yang hammer fire. Tapi kalau misalnya yang senapan laras panjang, ya mungkin saya cocok dengan M4. Itu aja sih. Oke, Mas Denny sudah panjang lebar. Mungkin ada nggak yang ingin Mas Denny tambahkan lagi di kesempatan episode kali ini, Mas, tentang sejarah senjata api? Oke, paling ini aja sih, paling buat teman-teman yang tertarik dengan senjata api dan sejarah, banyak baca dari apa ya, buku sih kalau bisa bukan Wikipedia. Wikipedia tuh masih banyak yang error juga loh. Jadi emang cari buku yang bagus, terus jangan pernah ngandelin pengetahuan senjata api dari game. Oke, mungkin selama ini kita banyak bermain PUBG. Iya atau gitu apa, kan, PUBG seperti kaliber apa. segini gitu kan. Jangan deh, itu look ridiculous aja gitu. Jadi kalau tertarik beli buku, jangan ngandalin Wikipedia, apalagi game. Nah, jangan. Seperti itu ya. Itu aja. Ya, anjingnya nggak berasa podcast bersama Mas Denny aja di Man with the Gun di episode sejarah senjata api. Kali ini tadi Mas Denny udah bercerita banyak panjang lebar. Moga-moga aja apa yang dijelaskan Mas Denny Ajedi tadi bisa memberikan sedikit pengetahuan kita tentang perkembangan sejarah senjata dari masa ke masa hingga saat ini. Dan akhirnya saya Ari dan juga Mas Denny Ajedi pamit dulu. Kita bakal ketemu lagi di podcast Man with the Gun bersama Mas Denny Ajedi di episode berikutnya.